Polemik penyelenggaraan kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 berbuntut panjang. Adapun nasib pemenang Miss Universe Indonesia Tomui 2023, yakni Fabiana Nicole, dipertanyakan, mengingat pihak Miss Universe Organization atau MUO telah memecat Poppy Capella sebagai pemegang lisensi MUI 2023. Diketahui saudara, MUO menjamin karir Fabiana Nicole sebagai juara MUI 2023 akan tetap aman. Meski lisensi Miss Universe Indonesia sudah dicabut dari perusahaan milik Poppy Capella, pihak MUO akan mengatur penampilan Fabiana Nicole. Organisasi tersebut akan siap melakukan pengaturan tersendiri untuk Fabiana Nicole. Sebagai pemenang di Indonesia, Fabiana Nicole direncanakan akan berkompetisi dalam ajang Miss Universe di El Salvador pada akhir tahun ini. Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi di akun Instagram Miss Universe. Sebagai informasi saudara, dalam pernyataannya resmi yang diunggah di sosial media Instagram, pihak MUO membatalkan lisensi Miss Universe Indonesia yang dipegang oleh Poppy Capella melalui perusahaannya. Hal itu buntut dari dugaan tindak pelecehan seksual yang terjadi dalam ajang kontes kecantikan tersebut. Padahal ini merupakan tahun pertama Poppy Capella menangani ajang tersebut setelah mengakuisisinya. Dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 adanya pemberatan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 ini berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlangsung. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto, gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa ini tuh adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body checking? Mereka menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Berapa orang Mbak yang menjadi korban ya, atau semuanya? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto. Karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang di ballroom, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari pelapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang Bu, dan ada laki-laki kah di dalam bilik itu? Iya, bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang satu kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang nulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Berarti banyak fakta-fakta baru ya Bu ya?
Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.